aku nggak bisa sukses secara industri lah gitu. Aku nangis, terus aku kepengen lebih dihargain aja gitu. Kadang-kadang capek banget. Kita tuh semalaman tuh nangis karena hasil diagnosa itu sebenarnya penyakit yang sangat mengerikan sekali. Waktu pertama kalinya tuh disuspek bahwa itu adalah anaplastik astrocytoma, which is itu grade 3 dari brain cancer. Sahabat, mungkin keputusasaan pernah aku dan kamu alami di dalam hidup. Di tengah tekanan hidup yang begitu berat, pekerjaan yang tak kunjung membaik, impian nampaknya semakin jauh membuat kita merasa lelah dan ingin menyerah. Ini bagaikan berjalan tanpa tahu arah. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, seorang penyanyi yang beberapa kali menghadapi keputusasaan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, bagaimanakah dia dapat bertahan dan tidak menyerah menghadapi semuanya itu? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Halo, saya Gil Satiawaki. Kalau suatu hari nanti saya harus milih apakah mau jadi musisi yang terkenal atau ayah yang anaknya bangga, saya udah tahu jawabannya. Dari kecil, dari SD, dari TK, seneng musik, tapi lebih spesifiknya mungkin seneng lihat orang perform. Jadi waktu itu aku lihat Freddie Mercury yang pakai baju setengah hitam setengah putih, baju senam gitu, bajunya kebuka sampai sini gitu. Menurut aku itu gokil dan keren gitu. Mulai dari saat itu ya aku suka niru-niruin, tapi ya sebetulnya lebih ke tampil ya. Aku belum tahu bahwa itu tuh musik gitu. Sampai akhirnya SMP aku ngerasa teman-teman aku semua punya keahlian olahraga atau pinter atau pada kaya-kaya gitu ya. Aku punya apa ya gitu. Terus aku lihat ayahku tuh main gitar gitu. Terus dia pernah ngajarin aku cuma satu lagu doang. Terus gitu aku belajar sendiri. Nah tapi ya dari situ mulai ada pengakuan-pengakuan lah dari sekeliling aku ya di sekolah ya. Wah hebat ya bisa main gitar gitu. Lalu mulai SMA bikin band di sekolah. Terus sempat ngeband sama si Marcel Siahaan, waktu itu dia belum nyanyi, hanya main drum. Lalu mulai ikutan festival-festival, aku sempat agak stuck di situ karena aku lihat, ya aku kan pengen bermusik kan sebetulnya. Tapi aku lihat teman-teman aku tuh yang seangkatan tuh udah pada naik gitu. Kayak dulu Marcel udah jadi penyanyi, aku gimana gitu kan. Terus ya belum jadi apa-apalah waktu itu. Itu salah satu titik titik balik Tuhan tuh nunjukin aku tuh mau jadi apa gitu. Jadi ya Roh Kudus tuh bilang sama aku gitu bahwa ya kamu bakal nyanyi tapi ayo kita sekolah dulu. Sekolahnya yang pertama mental dulu gitu. Aku nangis terus oke, aku tahu aku harus ngapain. Ya mulailah dari saat itu. Jadi teman band aku si Marcel itu, dia kayaknya tuh sempat diaudisi buat Yofi Nuno deh sama si Mas Yofi. Tapi mungkin karena dia terlalu ngerok jadi nggak kepake gitu. Terus si Mas Yofi nanya, Marcel kamu ada teman penyanyi cowok nggak? Terus aku dikenalin. Ya udah, terus akhirnya aku mulai ikut manggung sama Yofi Nuno mulai tahun 2003 itu. Lalu 2 tahun kemudian baru akhirnya keluar album Kemenangan Cinta yang Juwita itu. Tapi sebetulnya di sisi lain aku ada gak nyamannya gitu. Karena aku ngerasa waktu itu aku di umur sebegitu dan punya juga talenta untuk menulis lagu, gak kepake nih gue di sini gitu kan. Jadi terus dengan pendeknya aku mikir udah aku keluar aja gitu. Karena di sini aku gak berkembang, aku mikirnya begitu. Setelah itu aku bikin mini album sendiri. Aku nulis lagu sendiri, terus udah gitu rekam sendiri, cetak CD sendiri, jual sendiri. Pokoknya aku udah ngalamin lah yang namanya direct selling jualan album tuh udah pernah gitu. Dan ya sebetulnya aku berharap dari situ tuh akan ada next levelnya. Tapi ternyata gak ada. Aku nggak bisa sukses secara industri lah gitu.
Jadi aku memutuskan untuk udahlah gak usah ke industri, ngamen aja gitu. Terus aku banyak ngamen di Jakarta. Aku lama-lama mikir ini mau sampai kapan ya kayak gini gitu kan. Karena gak kemana-mana juga gitu. Dan pengen juga gitu punya karya lagi gitu yang diingat orang gitu kan. Aku kepengen lebih dihargain aja gitu. Justru mungkin karena aku selalu kepengen nyanyi tapi gak berhasil, aku marah jadinya gitu. Ya makin pahit rasanya gitu. Karena kenapa ya kok aku nggak dikasih jalan. Kok sering sekali aku tuh di dalam karir musik aku yang sekian tahun ini tuh aku ngerasa sendiri gitu. Nggak ada yang bantuin. Terus udah gitu sering kali kayak cuman dikasih iming-iming sesuatu tapi pada akhirnya sih nggak berhasil gitu. Kadang-kadang aku capek sendiri gitu ya. Jadi ya belum sih, maksudnya secara industri tuh aku belum kemana-mana sebenarnya gitu. Aku akhirnya pulang ke Bandung dan aku mau ngebelain lebih banyak di rumah karena anakku yang kecil lahir. Ya udahlah, aku pengen fokus ke keluarga deh gitu. Aku nggak kepengen ninggalin anak-anak lagi terlalu banyak gitu. Ninggalin semua yang di Jakarta itu kan aku mesti cari apa nih yang baru ya gitu. Nah, aku tuh dari dulu seneng otomotif. Tapi gak pernah mikir bahwa itu tuh bisa dijadiin mata pencaharian gitu. Lalu ya udah kita ngerintis jualan lewat IG. Aku ngelola akun IG-nya. Ya tentu saja ada ups and downs-nya lah ya gitu. Di tahun pertama itu kita ditipu orang. Terus ya namanya juga jualan di sosmed kan berarti cari followers juga kan lah ya gitu. Wah dalam waktu singkat tuh followers 15.000 waktu itu. Di-hack. Waktu itu di situ aku juga udah mau nyerah gitu. Wah gila nih segala sesuatu tuh ternyata nggak pernah selancar itu gitu ya. Pasti gini gitu. Dan mentally kadang-kadang capek banget gitu ya. Aku tuh ngerasanya tuh ya kadang-kadang bener-bener nggak berhasil. Dimanapun tuh nggak berhasil. Ya untuk sekarang ini 2 lah yang lagi dikerjain gitu ya. Main musik dan itu jadi mobil gitu kan ya. Kalau dua-duanya nggak berhasil, kan gimana ya? Jadi kayak aku tuh ngapain sih sebenarnya gitu? Aku tuh apa sih yang harus aku lakuin ya selain ini tuh emangnya apa? Kok kayaknya dua-duanya ini nggak bisa gitu kan? Dua-duanya ini nggak apakah nggak berhasil itu tuh adalah sebuah tanda bahwa ini tuh tidak seharusnya aku lakukan atau apa gitu kan? Nah itu ya jadi ada satu kejadian kayak itu tahun lalu deh. Tahun lalu tuh aku udah mau nyerah tuh urusan mobil tuh gitu karena capek sekali kan nih. Itu tuh capek banget loh. Aku doa waktu itu. Minta tanda sama Tuhan karena udah rock bottom banget lah gitu. Ini tuh udah aja apa gimana sih gitu. Udah aja atau mesti apa sih gitu. Tiba-tiba gembalaku tuh telepon. Gil, bisa tolong jualin mobil om saya. Om saya baru meninggal, terus mobilnya dikasih ke saya. Saya nggak tahu mesti apa. Dia bilang ini bisa diapain mobilnya gitu. Terus ya udah gitu, aku cerita sama si istriku kan. Tuh, kamu minta tanda tuh langsung dikasih katanya gitu. Oh iya ya. Walaupun tetap gitu ya, maksudnya denialnya tetap ada. Itu kan hanya kebetulan gitu kan. Dan ya udah akhirnya aku kerjain gitu dan mobilnya juga laku gitu, nggak terlalu lama. Terus ya seperti klien-klien sebelumnya kan ya mereka tanya kan, aku gimana bayar berapa gitu kan. Kok boleh nggak ini Koko nggak usah bayar, tapi doain aja gitu. Biar ini berhasil atau apa. Ya pokoknya doain lah gitu. Terus ya udah, dia tuh kirim voice note gitu ya. Dia malah bilang aku harus lebih sehati sama istriku gitu. Jadi ya ternyata di situ tuh tandanya 2 gitu. Aku mesti jalan terus di bisnis ini dan aku harus lebih dekat lagi, harus lebih nyatu lagi sama istriku lah gitu. Diperbarui lagi hubungannya gitu. Sahabat, dari kisah Gail kita belajar bahwa doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya. Ketika hati terasa lelah dan langkah terasa berat, doa
memberikan kita kekuatan. Dan iman memampukan kita untuk percaya dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita. Jika kamu sedang mengalami keputusasaan yang sangat berat dan rasanya ingin menyerah, jangan melewatinya sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang mengalami kesulitan yang sangat berat ketika hidup suaminya divonis hanya tinggal 3 bulan saja. Apa yang terjadi selama 3 bulan itu? Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Ya sahabat solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang pernah mengalami kesedihan yang begitu besar di dalam hidupnya. Kita akan melihat bagaimana dengan pertolongan Tuhan dia bisa melewati itu semuanya. So please welcome Ibu Christine Monteiro. Halo. Halo, welcome to Solusi. Terima Ibu Christine. kasih. Thank you udah datang ke sini. Senang berada di sini. Oke, ngomong-ngomong tentang Ibu Christine yang pernah kehilangan tujuan hidup seperti yang Ibu Christine bilang tadi ya. Itu semua dimulai ketika Ibu Christine menikahi seorang pria Ya. yang ternyata adalah seorang ateis. Siap. Iya. Jadi sebenarnya saya itu ketemu beliau itu udah berapa tahun yang lalu ya, 2016-an ya, 2016-an. Nggak terpikirkan sebenarnya. Jadi karena di mindset kita sebagai orang Kristen itu kita selalu mencari yang seiman, gitu ya. But unfortunately kayaknya kadang-kadang life doesn't work that way. Ya dengan berbagai macam alasan dan keputusan yang kita ambil ketika kita ketemu seseorang, dan tadinya juga sebenarnya tidak ada attraction. Jadi lebih ke dia expat, baru pindah ke Indonesia, dikenalin sama teman kerja gitu ya. Ya udahlah, jadi teman aja gitu. Terus udah gitu ada satu titik di mana dia tuh sangat stres. Dan untuk pertama kalinya saya melihat point of view sebagai seorang Kristen yang punya Allah yang luar biasa, yang selalu selalu menjadi tempat pelariannya kita. Sedangkan dia nggak punya gitu loh. Kalau misalnya kita dalam punya masalah yang besar gitu ya, kita bisa lari ke Tuhan, kita berdoa, kita minta tolong, kita minta kekuatan. Yeah. Tetapi saya melihat bahwa ini orang kasihan sekali. Dia merasa bahwa dia yang harus menanggung beban itu seorang diri, termasuk beban-beban para pekerjanya gitu ya. Kebetulan waktu itu dia punya employee juga gitu kan. Dia harus memikirkan kelangsungan hidup para employee-nya itu. Dari situ saya merasa Tuhan tuh bicara sama saya gitu loh. Kamu lihat betapa sedihnya orang yang tidak percaya dengan saya, bahwa dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dari situ saya mulai tergerak. Bahwa saya harus mulai mendoakan dia dan melihat orang ini dari perspektif yang berbeda. Apakah dia baik? Oh ya, orang yang sangat baik. Dan waktu itu memang dia sedang dalam pencarian. Ya, itu sorry, aku tanya timelinenya berarti itu sebelum menikah atau sebelum ya? Sebelum menikah. Oke, jadi beliau menerima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus sebelum. No. That's another story. Okay, jadi yeah. itu masih ini ya, masih apa namanya, masih ada stepnya, masih ada perjalanannya. Waktu itu 6 bulan, karena kita menikah di luar, jadi kita mesti arrange gitu ya. Karena saya nggak mau repot, menikah WNA di sini agak ribet gitu ya. Terus akhirnya kita setuju menikah di luar, kita lagi urusin paperworknya. Di bulan Desember itu kita urus mulai dari Juli kalau nggak salah. Terus kita akhirnya dapat waktu Januari 2019. Jadi kita udah siap-siap. Terus tiba-tiba di bulan Desember itu, dalam rentang waktu ketika dia bilang dia mulai percaya, dia mulai mau mencari sesuatu yang dia percayai itu, dia mulai mau tuh diajak berdoa. Terus kayak gitu didoain sama pendeta. Terus akhirnya kita beliin dia Alkitab, encourage dia buat baca. Pokoknya saya tidak mau membombardir apapun. Kayak saya nggak mau pushing dia sehingga dia merasa kayak wow, this is too much gitu loh. Tapi saya mau dia berevolusi sendiri gitu loh. Saya hanya bisa doain. Jadi banyak hal yang sedikit-sedikit kita masukkan value-nya aja gitu. Nah, sampai satu hari di bulan Desember itu dia bilang sama saya, dia bilang saya mau ngobrol nih, dia bilang gitu. Ada hal penting. Saya tuh udah mulai deg-degan, ada apa nih gitu kan, kok tumben banget gitu. Akhirnya
kita duduk bareng gitu, dia bilang dia merasa ada hal yang aneh beberapa minggu terakhir ini. Dia bilang dia merasa tangannya tuh kaku gitu, megang bolpen aja nggak bisa. Terus udah gitu dia merasa bahwa apa yang ada di otaknya dia itu tidak bisa keluar gitu loh. Nah, awalnya tuh kita masih penuh pengharapan bahwa ini nggak ada apa-apa. Saya tuh juga berpikir bahwa ini hanya kelelahan aja atau mungkin memang gejala-gejala stroke aja. Setelah kita MCU, semuanya baik-baik aja. Jadi tes darah oke, secara fisik yang kelihatan juga baik-baik aja. Nggak ada alert yang penyakit yang aneh-aneh itu nggak ada. Terus MRI itu hasilnya kita dikasih tahu untuk kembali lagi 3 hari. Jadi kayak kita udah celebrate, oh thank God gitu, nggak ada apa-apa gitu ya. Mungkin nanti dikasih obat aja semuanya bisa pulih kembali. Gitu. Nah ketika harinya kita harus ketemu neurologis itu untuk bacain hasil MRI itu, I think that's change everything. Saya masih kayak yang masuk ke dalam dengan happy, kayak very positif lah gitu. Terus si dokternya lihat hasil MRI-nya, terus segitu dia tanya-tanya gejalanya segala macem. Terus dia bilang ini ada sesuatu di otak gitu loh. Terus saya kayak yang usually yang kita dengar itu breast cancer is common, colon cancer is become common juga, pancreatic cancer, lung cancer itu hal yang biasa banget kita dengar. Tapi buat saya brain cancer, ada tumor di otak itu maksudnya seperti apa? Nggak kebayang bagi saya gitu loh. Rasanya ketakutan itu mulai terbangun dari situ. Semua ketidakpastian, kemudian yang kita baca ini kok penyakitnya serem banget, dan itu terminal illness gitu. Jadi maksudnya banyak yang tidak bisa terselamatkan gitu. Dari situ tuh dia mulai lagi lebih yang kayak setiap malam tuh doain dong gitu loh. Oke. Minta didoain dong. Nah akhirnya puji Tuhannya kita cukup cepat dapat dokter appointment-nya. Di bulan yang sama, di minggu depannya kita langsung berangkat ke Singapura. Yang sangat disesalkan itu adalah ternyata dari MRI ke-1 dan ke-2 itu, tumor itu udah tumbuh. Tapi tidak terdeteksi atau dokter itu fail untuk melihat. Oke. Itu aja udah sign bahwa ini tumor ganas. Karena begitu cepat berkembangnya. Karena begitu gitu ya? cepat. Ternyata dari MRI pertama dan kedua itu padahal cuma 1 minggu. Itu udah bertumbuh, udah membesar. Yang timbul di pikiran apa itu Ibu Christine? Saya mulai deg-degan sih. Saya mulai kayak yang apa yang saya hadapi ya gitu loh. Nah dari situ tuh saya mulai berpikir gitu ya. Waduh ini kok agak berat ya gitu. Dari situ saya mulai memikirkan like what is our future look like gitu loh. Yeah. Rasa yakin di awal tadi pasti sembuh nih, Tuhan pasti berikan mujizatnya. Yeah. Itu perlahan-lahan mulai It's shatter. luntur. Ya kayak mulai goyang gitu. Terus mulai ada keraguan apakah bener nih kita harus nikah gitu ya? Kalau bagian itunya sih enggak ya. Tetap yakin ya? Saya tetap yakin sih. Cuman dalam menjalaninya seperti apa itu yang menjadi satu kebingungan. Ya. Kayak gimana sih saya harus menyikapi ini gitu loh. Ada beberapa kejadian yang menurut saya cukup membuat saya tergoncang ya. Satu, setelah kita menikah dan lain sebagainya, kita balik ke Singapura untuk dibiopsi. Jadi di Januari minggu kedua kalau nggak salah itu dia dibiopsi. Nah memang tumornya itu tidak bisa diangkat karena terlalu dalam. So kalau di dunia medis itu mereka bilangnya deep seated tumor di frontal lobe, terus di dalam banget gitu loh. Jadi nggak bisa dikeluarkan. Terus kemudian sejak saat itu tuh mulai kayak kejang-kejang ada gitu loh. Physical symptoms itu yang tadinya nggak ada mulai ada. Kemudian saya mulai mencari support system di Singapura. Karena saya tahu saya akan butuh itu. Kita tidak akan bisa berjalan sendirian. Butuh support doa,
pasti akan perlu pertolongan-pertolongan di negara orang gitu. Kemudian teman-teman mulai menawarkan beberapa networking lah, gereja-gereja untuk datang. Saya bilang oke, saya terbuka. Terus ada satu gereja itu dia kirim orang datang, kebetulan suami saya didoain. Di saat itu juga ketika dia di challenge, dia terima Tuhan. Ya Tuhan. Ya, dia terima Tuhan di bulan Februari itu. Akhirnya setelah kemo selesai, radioterapi selesai, yang paling parah lagi dalam perjalanan pengobatan itu, ternyata DNA-nya dia itu tidak bisa terima obat-obatan yang diberikan. Jadi badannya tuh resisten. Obat itu tidak connect, tidak nyambung dengan badannya dia, sehingga apa yang diberikan, kemoterapi yang diberikan itu sebenarnya didn't work. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, is this a life yang akan saya jalani selama nggak tahu berapa tahun ke depan? Meskipun sebelum pulang memang dokter bilang, dokter memvonis bahwa ini mungkin hanya sekitar 3 bulan. Wow. Lalu setelah vonis tersebut, dibilang hidupnya hanya tinggal 3 bulan, namun ternyata ada waktu 12 bulan Ya, sampai untuk beliau bertahan. Nah, apa yang terjadi selama 12 bulan tersebut? saya pikir dia ada di titik di mana dia udah berserah. Karena waktu di awal-awal itu dia masih pegangin saya dan bilang, saya nggak siap mati, dia bilang. Saya nggak siap mati dan saya nggak mau mati. Dia bilang, kamu harus tolongin saya. Jadi masih dengan segala kekuatannya dia. Sampai akhirnya ketika dia sudah tidak berdaya, kayaknya dia udah mulai. Dia banyak senyum. Tidak pernah marah, tidak pernah mengeluh sakit. A very easy patient. Pasrah. Dia saya apain aja pasrah. Terapi ya, ayo pergi. Pokoknya saya suruh ngapain aja itu dia pasrah banget. Dan dia menjalannya dengan happy. Smiling pagi-pagi bangun, dia tidak pernah lupa untuk memberikan senyum sama saya. Pada akhirnya setelah 12 bulan itu, ya mungkin long story short ya, beliau dipanggil Ya. Tuhan. Apa yang Ibu Christine rasakan hari itu? Sebenarnya waktu itu saya udah lelah banget, udah sangat lelah sekali. Kita tuh berdua end up masuk rumah sakit barengan. Saya karena udah kelelahan, terlalu lama tinggal di rumah sakit gitu ya, bolak-balik, capek gitu. And I think setelah saya udah dicabut infusnya setelah beberapa jam gitu, saya cari dia, kan kita sama-sama di UGD. Terus saya bilang sama dia, you know what, this is not life. Your suffering is my story, saya bilang. Saya janji sama dia saya akan menulis buku tentang perjalanan ini. Karena saya merasa bahwa ini perjalanan spiritual sebenarnya. Gak lama dari itu. I think kurang lebih, gak sampai 12 jam. Dia pergi. Tapi dia pergi ketika saya tidak ada. Karena memang itu permintaan saya. Saya bilang, saya minta maaf banget, saya bilang. Saya bukannya gak sayang, saya bilang. Tapi saya gak bisa. Karena saya akan trauma, saya tahu saya akan trauma. Kalau saya melihat di depan mata saya sendiri dia pergi. Dan dia tahu itu. Ketika saya merelakan, ketika saya tidak ada di samping dia, situlah dia pergi. Dan saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah, gila. Selama ini ternyata dia tuh udah done, udah nggak mau sebenarnya. Cuma kayak saya masih berjuang terus untuk mengusahakan supaya dia bisa sembuh. Saya semangati dia, saya paksa dia. Padahal sebenarnya Tuhan tuh udah kasih tanda banyak banget. Saya udah dikasih mimpi berulang kali. Tapi saya menolak itu. Saya masih bilang, Tuhan bisalah disembuhin. Oke. Dan pada akhirnya setelah merasakan griefnya mulai timbul di hati. Sudah mulai sempat mempertanyakan kenapa Tuhan seperti ini. Bagaimana Ibu bisa melewati itu semua? Saya pikir yang menjadi pengharapan itu hanya Tuhan sih. Itu hanya Tuhan yang bisa membuat semua itu menjadi mungkin. Ya. Orang-orang yang hadir, orang-orang yang Tuhan datangkan untuk membantu saya, orang-orang yang Tuhan utus untuk memberikan kekuatan, membuka jalan, dan Tuhan sendiri juga yang memberikan kesembuhan. Jadi kalau misalnya orang bilang berduka itu lelah loh, sangat lelah secara emosional, dan tidak banyak orang yang tahu. Tadi Ibu sempat bilang, kita sempat ngobrol di awal ya, bahwa ternyata kalau grief itu
terlalu lama kita pegang sebagai orang Kristen, tidak melihat pengharapan di balik kehilangan, itu akan menjadi sebuah berhala yang terus akan menguasai hidup kita. Betul. Nah, buat Ibu Christine, bagaimana sebaiknya orang Kristen menghadapi grieving? Kita itu kadang-kadang terjebak dengan yang kita bilang mungkin toxic positivity, ya, kata-kata yang terdengar sepertinya positif, tapi sebenarnya it's a toxic gitu. Dunia mungkin akan bilang bahwa grieve as long as you want, tapi itu beban banget. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa pada akhirnya semua orang kembali kepada Bapa. Tidak ada satu orang pun yang akan ketinggalan keluar dari dunia ini. Hanya aja kita antri aja nih. Nggak tahu nomor saya dengan nomor Bapak tuh berapa gitu loh. Saya pada akhirnya kadang-kadang ngobrol sama sesama temen yang juga kehilangan suami. Mungkin kita terlalu attach sama mereka. Mungkin kita lupa bahwa sebenarnya yang harus kita pegangin ini itu bukan suami kita yang bisa pergi kapan aja gitu loh. Tetapi justru Tuhanlah yang harus kita jadikan tiang itu gitu loh. Kita jadi tempat sandaran kita di dunia ini, bukan siapapun. At the end of the day, it's only God. Sahabat, ada masa-masa di dalam hidup ketika kita merasa lelah. Bukan hanya fisik tetapi juga hati dan pikiran. Hari-harimu nampaknya dipenuhi kesedihan. Sulit untuk kembali tersenyum apalagi kembali melangkah. Tetapi firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan tahu setiap masalah yang harus kita lewati. Kita tidak perlu berpura-pura kuat, apalagi mencoba terlihat baik-baik saja. Justru ketika kita mengakui kelemahan dan kelelahan juga keletihan kita, maka kuasa Tuhan dan anugerahnya semakin nyata di dalam hidup kita. Hari ini kamu tidak melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya dan bagikanlah bebanmu. Dia sanggup untuk memelukmu dengan kasih-Nya, memulihkan dan menguatkanmu. Ini bukan damai yang sementara dan dipengaruhi oleh keadaan, tetapi damai yang sejati yang Ia berikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kalau hari ini kamu sedang mengalami keletihan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Engkau adalah Tuhan yang mengerti setiap masalah yang kami lewati. Engkau tidak menuntut kami untuk selalu kuat, apalagi selalu terlihat baik-baik saja. Hari ini kami mengakui keletihan kami, kelelahan kami, kelemahan kami, dan ketidakmampuan kami. Kami mau bersandar sepenuhnya kepada anugerah-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Hari ini di tengah kelemahan kami, biar kuasa-Mu itu nyata. Biar damai yang sejati itu sempurna di tengah badai apapun itu Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, jika hari ini kamu sedang mengalami kesedihan dan keletihan di dalam hati dan pikiranmu, dan kamu tidak punya tempat untuk bercerita, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kamu tidak sendirian. Sahabat, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup seringkali membuat kaki-kaki kita merasa lelah. Namun melalui firman Tuhan dan kesaksian di dalam program Solusi, kami melihat kaki-kaki yang lelah dikuatkan dan hati yang tidak memiliki harapan mendapatkan pengharapan. Dan kalau kamu rindu jadi bagian dari cerita pemulihan ini, kamu bisa mendukung program ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.